informasikan besok hadir di pengobatan Abah Yaya Al Faruq ya. Ini mau gendong nih. Tuh. Ini Pak, mikro ini Pak. Oh, dia sadar kamera Dah gitu, ditunggu ya. Oke. Lalu, beda-beda ya? Ya, karena Kembangnya ya tergantung dari indukan juga sih. Jadi kadang ada yang dia punya dari Lagi, Pak, ya? tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Saya sedang berada di Suraloka ya, ini ya, dekat Kaliurang ya. Alhamdulillah. Ini pemirsa nih, burung hantunya nih. Diajak putra putri Anda ya di Suraloka, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Buka aja Google Map-nya, ada kan? Di Google Map ada Suraloka gitu. iya. Ini burungnya nih, burung apa ini? Tuh. Soalnya juga berisik. Dia nggak mau Nih. Ini pemirsa nih, pengunjung rame di sini nih. Tuh. Enak ya ini ya. Wih mau loh, mantap wih mau lah. Ini buatan. Pemirsa ini udah pada datang nih pasien dari mana-mana tuh, ada yang pakai kursi roda ini Pak D, ini security-nya ini. Nah, terus ini ada yang pakai kursi roda juga, berarti kan mungkin stroke ya, nggak bisa jalan. Ini artinya semua pasien ya sakit apapun alhamdulillah kita terima di sini. Jangan malu, jangan bimbang, jangan ragu, jangan galau. Pokoknya datang ke sini semangat, insya Allah semudah-mudahan ada solusi kesembuhan di Pak Yahya. Oke pemirsa, jangan ragu-ragu dong kalau datang ke sini. Mas, iya siap. Pak, patakin, panggil. Salam alaika
kagem mempersingkat wekdal cobi pasien baru diaturi ngacung yang baru-baru nggih ingkang enggal nggih iki enggal-enggal sedaya nggih ingkang ngacung nggih nggih nuwun sangat nggih biasanipun nek pasien enggal niku cok dereng ngertos tata lan caranipun anggenipun badhe sami nderek berobat melalui pengobatan ingkang Pak Yahya pimpin. Leres. Bila ingkang mengatakan kula atas nama pimpinan pengobatan Bina Warga, insyaallah boten badhe bosen-bosen maringi penjelasan, maringi keterangan ingkang berhubungan dengan pengobatan ingkang kula pimpin dengan harapan ben ingkang kula badhi muga-muga njuk enggal diparingi mantun sedaya. Paham nggih? Alhamdulillah ingkang mengatakan iki perlu dimangertosi. Mungkin ingkang pertama dan utama pangan badhe kula ajak sareng-sareng berdoa. Kenapa? Karena metode pengobatan ini pun berhubungan dengan doa. Terus sebelum pasien diobati, sedaya pasien bakal diajak bareng-bareng berdoa nyuwun mantun dumateng Gusti Allah. Sampun paham nggih? Nggih. Angka kalih panjenengan mangke badhe dipun terapi 1/1. Pertama mangke ingkang terapi para santri, nggih, 1/1 dipun terapi ngginakaken obatipun Pak Yahya. Obat sebelum digunakan kagem terapi makin badhe di asma langkung rumiyin. Atau sipun di asma itu dikasih doa terlebih dahulu sebelum digunakan kagem terapi dumateng para pasienipun. Sampun paham? Lapatipun terapi dumateng para santri sedaya pasien mangke badhe dipun terapi malih kalih kula. Jadi pertama berdoa, kedua dipun terapi dumateng para santri. Pertama dipun terapi diajak berdoa, diterapi dumateng para santri ngginakaken ramuanipun Pak Yahya. Yang ketiga mungkin kula piyambak ingkang badhe nerapi dumateng panjenengan sedaya. Lah kula nek nerapi biasanya ngginakaken surban pun kaget nggih. Makin surban badhe kula paringi doa di asma, lepas di asma mangke badhe kula ginakaken kagem nyabet penyakit. Niat kula mboten nyabet piantun tapi nyabet penyakitipun. Lah syaratipun lebar kula sabat Allahu Akbar segera pergi. Mboten bareng lebar kula sabat kok panjenengan tasih begogok mawon. Kulo ajrih makin penyakit njuk begogok mawon. Nggo gawe srana, nggo gawe syarat ben penyakitnya segera pergi. Setelah disabet tolong segera pergi. Pergi kemana? Pergi ke ruang mriki. Nggih. Panjenengan mangke tasih badhe diparing obat secara gratis nggih. Sedaya diparingi, tidak membedakan antara kaya bahkan yang miskin lebih penting nggih mboten? Nggih, nek kaya sih paribasanya enggak berobat ke tempat payah pun bisa berobat ke dokter lah, uangnya ada. Tapi kalau yang tidak mampu kan otomatis kan memang sangat membutuhkan bantuan. Namun ya, jadi mila di sini mangke lebatipun sabet kula panjenengan mangke badhe diparing obat 1/1 lah. Di saat pas panjenengan badhe nyuwun obat gratis, panjenengan tugasipun kedah lapor. Penyakitipun napa supados mangke petugas kula anggenipun manubat dan saged tepat dengan penyakit bandingan karena masing-masing obat mangke wonten kodenipun piyambak. Ing kencing manis kodenipun KM niku kagem ngobati gula nggih, diabetes sampun kencing manis. Obatipun dipun bungkus pakai kertas putih kula tulisi KM. Yang asam urat kula tulisi AU, yang darah tinggi kula tulis D. Ngeten nggih. Dan seterusnya ingkang mah kula paringi kode N. Ingkang sok napasipun sesek kula paringi kode N nggih. Lajeng ingkang sok pegel-pegel, linu, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf nggih, nyeri otot, sulit tidur, kurang nafsu
kan kurang bergairah kok paling R tapi ingkang tulisanipun abang. Oke, jadi tintanya tinta merah. Lajeng ingkang gagal ginjal, mungkin kalau paling gagal ginjal, gagal jantung, ya. Mangke ataupun penyakit ingkang mandan dablek-dablek, mungkin kalau palingi obat ingkang kodenipun R. Tapi R yang hitam, tintanya hitam. Nah tadi yang daging tubuh kalau pakai obat ingkang kodenipun DTB. Daging tubuh itu bangsa penyakit kanker, tumor, uji-uji, gondok, amandel, kista, miom, kelenjar getah bening itu jenis penyakit daging tubuh. Makin dibagi obat ingkang gratis kodenipun DTB. D itu daging, TB itu tumbuh untuk memudahkan di dalam petugas mari obat dumateng panjenengan. Obat kabeh kang damel kula piyambak. Niku ngginakaken biaya ingkang boten sekedhik. Kula ikhlas niatipun kula ngobati ibadah sapa ngerti sing sami rawuh niki kula obati mantun saged dados ganjaran kagem kula sak rombongan. Sampun paham nggih? Adapun kok bila wonten setunggal kali ingkang badhe tumbas mangke dipun ladosi. Jadi ingkang obat yang mau dijual juga ada. Silakan nanti yang kita dapatkan kan bisa kita subsidikan untuk belanja obat lagi yang harus kita bagikan kepada semua yang datang. Kalau yang beli kan paling hanya biasanya hanya 10-20 orang. Tapi yang gratis semuanya dapat. Sampun paham ya? Jadi ada obat yang sengaja kita gratiskan. Itu jangan sampai dianggap cuma gratis, dianggap obat murahan, sampun ya? Bahkan itu obat yang wonten kode itu berarti obatku khusus itu. Dan juga ada obat yang dijual niko naminipun niki bobok gondoroso penata. Niki sing kagem ngobati melalui bagian kagem boboki, kagem menjedot melalui bagian luar. Lajeng ingkang mriki niki ingkang kagem membersihkan ngobati melalui bagian dalam. Pak Yahya, saya sudah beli obat tapi kok masih dikasih gratis, nanti minumnya gimana? Setelah minum ini, yuk minum obat yang gratis asal dari Pak Yahya bareng kok nggak apa-apa. Mau kaca setengah jam nggak apa-apa, kaca 1 jam nggak apa-apa, karena sama-sama dari Pak Yahya. Tapi kalau panjenengan punya obat dari dokter itu jaraknya harus 2 atau 3 jam. 2 atau 3 ya 3 jam lah, maksimal 3 jam. Kurang lebih 3 jam lebih nggak apa-apa malah. Sampun paham ya? Kenapa? Kalau buat dokter kan pasti ada kimianya masalahnya. Terus betul, bila kalau dipadukan dengan obat dari bayar boleh, tapi jaraknya tetap 3 jam. Terus mengatakan urutan pengobatan ingkang kula pimpin. Pertama, pasien diajak berdoa bersama. Sak samunipun berdoa pasien badhe dipun terapi dumateng para santri. Terus yang ketiga mungkin badhe dipun terapi ngginakaken surbanipun Pak Yahya. Lajeng yang keempat pasien diizinkan untuk minta obat secara gratis, dan setiap minta obat panjenengan kedah lapor penyakitnya apa supados makin petugas anggenipun maring obat boten klentu ben tepat dengan penyakit panjenengan, dengan harapan ben enggal mantuk. Pak Yahya nyuwun sewu niki penyakit panjenengan kok kula kok ada 3. Lah ben mantun saya obate napa? Umpamane panjenengan sudah punya kencing manis, mungkin kan mesti diparingi KM. Per satu penyakit mendapatkan obat 7 bungkus. Per satu penyakit mendapatkan obat gratis sebanyak 7 bungkus. Berarti kalau 2 macam penyakit panjenengan dapat 14 bungkus. Kalau 3 macam penyakit berarti panjenengan dapat berapa bungkus? 21 bungkus. Kalau 4 penyakit berarti panjenengan 1 orang dapat 28 bungkus kamu gratis untuk 1 minggu itu. Kenapa kok per 1 penyakit 7? Karena kan pengobatan kan dibuka hanya seminggu sekali. Jadi kalau penyakitnya maunya stroke makin minimal itu berarti paling sedikit itu dikasih tuh 7R yang merah. Kalau memang hanya penyakitnya stroke saja bahkan bisa dikasih 14 bungkus ya.
Kalau 14 bungkus berarti diminum malam 1, siang 1. Minumnya gampang, dibuka, disuntek di dalam 1 gelas, dikasih air hangat 1/4 gelas, diudek, diminum setelah makan. Paham ya? Itu. Terus yang 1 bungkus air merah yang satunya diminum siang, suntek dalam 1 gelas, dikasih air hangat 1/4 gelas, diudek dan diminum setelah makan. Sabar ya? Lah kalau penyakitnya kok 2 macam, sudah ada kencing manis, masih ada stroke mamanya, nanti air merahnya dikasih 7, diminum untuk 7 malam, setiap malam minum 1 selama 7 malam. Kencing manis ya diminum 7 dikasih 7 bungkus, diminum setiap pagi. Paham ya? Dong betul yang dimaksud kula niki mengatasi ya, karena penyakitnya 2, kencing manis dan stroke ataupun pegel linu, encok, rematik, jimbe, stroke, ada saraf kejepit juga ya. Nah itu nanti mesti dikasih yang kalau malam mau tidur kok cokot-cokot, sulit tidur dan sebagainya, itu pasti dikasih obat yang kodenya R tapi yang merah. Itu dikasih 7 malam. Lah kencing manisnya dikasih 7 untuk setiap pagi selama 7 hari. Berarti 1 orang bisa dapat 14. Tapi ada satu lagi Pak, penyakitnya ini apa? Asam urat. Nanti asam uratnya dikasih 7 juga. Lah minumnya gimana? Air merah diminum malam, yang kencing manisnya diminum pagi, nanti asam uratnya diminum siang. Tapi mana Pak, ini ada pasien yang penyakitnya 4 macam. Ada penyakit napas, gitu namanya. Napas sesak. Nanti napasnya dikasih 7 juga. Yuk minumnya gimana? Napasnya diminum pagi, digabungkan dengan kencing manis, gak apa-apa. Digabungkan atau mau digabungkan? 1 bungkus kencing manis disuntak teng gelas, 1 bungkus ingkang kodenipun N ini napas disuntak dijadikan 1 dalam 1 gelas. Sesan mangke yuk diparingi toyo anget, seperempat diminum setelah makan. Berarti 1 orang bisa mendapatkan 28 bungkus karena penyakitnya berapa? 4. Itu pasti setiap panjenengan rawuh pasti jamin pasti mendapatkan ibadah. Kalau yang beli onten sing tumbas monggo enggak apa-apa, udah tak niati ibadah. Anten nggih. Nah ini nyuwun sewu, tadi Gus Adi menyarankan untuk buka YouTube niku kan napa ben padha mantap dados pasienipun Pak Yahya, kan di dalam YouTube-ipun Pak Yahya niku banyak sekali video-videonya Pak Yahya ingkang sampun sami dipun paringi mantun saking ngarsanipun Gusti Allah. Paling boten nek jenengan buka YouTube-ipun Pak Yahya, palingan yo mangken insyaallah ya akan tambah mantap dados pasienipun Pak Yahya. Yang stroke sudah berapa ribu orang yang mantun itu di YouTube konten. Dan bukan orang sembarangan loh. Bahkan dokter pun banyak yang stroke datang tempat Pak Yahya sembuh tuh banyak di sini. Makanya tidak dipun padosi melo, tolong kali dipun bikak teng dalam ya. Ingkang gagal ginjal yang kreatinnya sudah 18, kalau bati alhamdulillah turun ngantos mantun itu bukan hanya 1-2 orang itu. Padahal kalau menurut ilmu kedokteran, kalau sudah kena penyakit gagal ginjal itu sesungguhnya tidak ada obatnya. Paling hanya disuruh cuci darah. Cuci darah itu bukan pengobatan itu, hanya untuk sekedar mempertahankan hidup saja. Apakah setelah dicuci darah nanti kreatinnya turun sembuh? Belum pernah ada ceritanya. Jadi cuci darah itu hanya untuk sekedar mempertahankan hidup saja. Nah untuk pengobatannya kalau secara medis harus ada orang yang mau mendonorkan ginjalnya. Jadi ginjalnya salah satu diambil, dipindah ke tempat orang yang gagalnya gagal ginjal itu dipindah ke situ. Itu satu-satunya ilmu kedokteran yang bisa ada harapan untuk mendapatkan, walaupun tidak bisa 100%, tapi kan ada perkembangan lah,
ada kemajuan artinya. Tapi kok ngelmu ya Allah, itu benten ya, jika Allah berkehendak kun fayakun, Allah mengendak jadi jadilah, Allah berkehendak sembuh apapun itu penyakitnya. Mila tolong buka YouTube-ipun Pak Yahya, ben panjenengan saged ningali, subhanallah, inilah yang namanya keajaiban Allah. Gagal ginjal kok bisa sembuh, subhanallah, luar biasa. Padahal dokter nggak mungkin berhasil walaupun cuci darah bisa menyembuhkan gagal ginjal. Betul nggak kira-kira? Subhanallah, stroke bisa sembuh, kanker otak bisa hilang tanpa operasi. Teng YouTube kok enten kabeh iku. Paham nggih? Nikah sudah jangan bukan hanya setahun 2 tahun, puluhan tahun, bahkan saya pernah menangani yang 26 tahun dari Kudus itu. Dato suaminya sudah 55 tahun, istrinya 48 tahun. Kalau jane pun betul sanggup karena Pak Andi kata tuh nanti berhasil, kalau kuatin makin pas proses persalinan pun cok bermasalah gitu. Saya udah nggak sanggup, tapi orangnya maksa. Tapi nyuwun sewu makin kalau terpaksa pas persalinan kita dioperasi, kalau tidak tanggung jawab. Mboten napa-napa Pak, operasi mboten penting bojoku saged meteng ngono. Jika Kudus. Alhamdulillah mergo yakin kabul. Saniki menggadah putra, saged hamil alhamdulillah. Terus saking guru SMK negeri Karanganyar. Itu 25 tahun nikah nggak punya anak. Oh, sudah muter-muter tuh budi-budi. Berhasil, tapi mungkin mau diajak dongo, tapi ya yakin doanya dipengkabulkan pada Allah. Saat ini putranya mau lahir pun betul memiliki saking syukure kulo karena nek kulo mboten kebagian seragam nggih, sing kebagian dimung dikai mentahan tok niku. Sing dikai pakai seragam para karyawan juga dikai mentahan niku. Alhamdulillah, tapi saya nggak pernah minta loh nggih. Nggak pernah minta, tapi dia mungkin saking syukuri, saking bangani pun sakit berhasil gadah. Datang ke sini betul cangkingan kok, buah-buahan ada beras segala macam ya. Anak-anak santri-santri ditumbaskan apa? Seragam batik salah. Dosen isi Jogja itu dosen tuh ya. Dosen isi namanya kalau nggak salah Pak Suwarna. Itu 15 tahun nikah nggak punya niku nggih pun montang-manting istiar dimanapun sudah untuk kabar orang pinter dan dipun soalnya, tapi ternyata juga belum berhasil. Hanya cukup membawa bekal yakin dan percaya kepada Allah. Hanya datang 2 kali dengan kulon usaha. Pertama di Batok Bulu, di saat itu kan pengobatan pun tengkalasan Batok Bulu Sambiroto Purwomar. Di sana sekali bersama suami istri. Lajeng kulo Asma, kulo ajak berdoa bersama kulo Asma. Lajeng minggu berikutnya tak suruh ke sini karena kan saya harus menerangkan jadwal untuk melakukan hubungan suami istri dan ada tuntunan doa yang harus dibacakan. Tidak mungkin saya bisa memberikan satu persatu di banyak orang, apalagi menerangkan hubungan suami istri di banyak orang kan nggak boleh gitu, dan takut ada anak yang di bawah umur. Kalau terangkan nanti, yo kalau damelkan jampi khusus untuk keturunan tuh jamunya bukan ini ya, jamunya benten perbungkus nampung 15.000 dulu agem perlu. Itu pun bagi yang mampu, yang nggak mampu kalau paringi. Seperti kemarin ini bukan nggak mampu, tapi saya melihat karena kondisi fisiknya kok kelihatannya bermasalah, makanya saat kemarin dia ke program keturunan saya bilang tolong Mas Yusuf untuk bapak dan ibu ini nggak usah ganti ramuan, nggak usah dikasih saja. Niatnya ibadah, paham ya? Jadi niko dosen isi 15 tahun nggak punya anak datang 2 kali, terusan kalau pagi jampi banyak 21 bungkus diminum setiap malam Senin dan malam Jumat. Setelah jamu diminum 3 jam kemudian diwajibkan melakukan hubungan suami istri. Jadi begitu jamu diminum 3 jam kemudian disarankan untuk melakukan hubungan suami istri. Ngerti betul hubungan suami istri? Ngapa? Ayo Pak bareng-bareng. Apa itu? Gitu. Jadi begitu jamu diminum 3 jam kemudian disarankan melakukan hubungan suami
istri. Itu jamu barusan diminum 6 bungkus itu, subhanallah, luar biasa. Langsung laporan ke sini, dicek dokter, dinyatakan positif saking syukur nangis tengah pulau, sujud syukur nangis saking remenipun, saking bingapun nenggol 15 tahun dari kagungan putra. Itu yang disebut keajaiban Allah. Karena pas mata keajaiban Allah, pada umumnya orang nikah sudah di atas 5 tahun belum punya anak, kalau ke dokter biasanya kan disuruh ikut bayi tabung. Itu biayanya ratusan juta, itu pun belum dijamin pasti berhasil. Nah ternyata di sini tidak pakai bayi tabung, tidak dipegang. Kalau di dokter kan mesti nyun sewu ya, kalau pas cek kandungan kan mesti disuruh masuk ruangan khusus. Betul? Laras betul? Boten dimetak niku, boten diobok-obok niku. Betul nggak kira-kira? Mangke sikil kan ngaten ya. Ya. Di sini nggak ada semacam itu. Jangankan dipegang, namun di pada perutnya diajak berdoa, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka syami'ud du'a. Al-Imran 3. Artinya apa? Ya Allah, bila kami di sisimu keturunan yang soleh dan solehah, karena engkau adalah sebagai pendengar doa. Itu artinya itu. Itu Al-Quran berarti Gusti Allah. Namun dari kendikani pun Gusti Allah. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Bila tolong buka YouTube pun Pak Yahya. Supados nopo ben semakin mantap, semakin yakin. Semakin mantap, semakin yakin dengan ikut pengobatan Pak Yahya. Insya Allah semakin mempercepat kesembuhan. Jadi diaturi buka YouTube niku wonten artosipun ben mantep. Karena mantep itu ucapan yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kadang-kadang mau berobat aja, mau makan, mau ngambang-ngambang atine kaya percaya kaya ora lah. Niku sing dadosaken sok menghambat kesembuhan. Jadi yang pun mantep sing mantep saestu. Mantep, yakin dan percaya. Lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya Gusti Allah badhe ngabulaken ngoten nggih napa ingkang kula suwun iku dilebetken teng ati. Berarti cepat dan tidaknya keberhasilan kula sami tergantung ati. Mila ben atine mantep tolong buka YouTube-ipun Pak Yahya. Nembe kan nganung kagem pemberitahuan kemawon nggih. Makin kelanjutanipun saged dipun bikak teng dalem. Mana sih yang diceritakan Pak Yahya yang kanker otak sembuh? Mana yang diceritakan Pak yang katanya 25 tahun nikah nggak punya anak? Itu dipateti wonten kabeh niku. Mana yang namanya dosen isi yang 15 tahun nggak punya dan berhasil di YouTube ada itu. Mana sih yang stroke nggak bisa jalan sekarang sudah bisa di YouTube juga ada. Dan yang perlu tahu untuk paling diajak nonton bareng. Ngaten nggih sapa ngerti tangga tepali juga ada yang punya salah setelah ningali YouTube pun Pak Yahya kersa rawuh mriki kula obati Gusti Allah maring mantun. Nek kula pikantuk ganjaran kula yakin ingkang maringi kabar ugi bakal kebagian ganjaran itu. Sampun dong nggih. Nggih. Lajeng yang terakhir niki obatipun Pak Yahya. Iki kang dipun sate nggih, jadi bayan niku belak-belakan yang dijual ada sing mampu badhe tumbas monggo, andai kata tidak pun enggak apa-apa toh dasar makin nonton obat ingkang badhe diparingaken secara gratis. Lah kok menawi wonten ingkang badhe ngasta kondur obat saking baik kula pangiprisa ingkang teng botol niku ramuan peninggalan nenek moyang kula pangansami yang disebut ramuan tradisional asri. Naminipun bobok gondo rasa penatas. Ayo bareng-bareng bobok niku artosipun kagem boboki ingkang wonten penyakitipun melalui bagian luar. Berarti ingkang teng botol boten pareng diunjuk, tidak boleh diminum. Bobok gondo lebet dibobokaken medal gondonipun seger tur mandan semriwing. Rasa artosipun rasa niku raos.
Lebat dibobokaken medal raosipun panas pun kaget nggih. Wah kok panas. Itu memang reaksi obat dari Pak semacam itu. Penatas maksudipun kagem memberantas penyakit melalui bagian luar. Berarti yang di dalam botol sekali lagi tidak boleh diminum, boten pareng diunjuk. Sebab niko spesial kagem menyedot penyakit melalui bagian luar. Ingkang wonten amplop niki kula paringi jeneng Loloh Raga Pamungkas. Ayo bareng-bareng. Loloh niku didahar. Loloh. Raga lebat didahar lebet wonten sak lebetipun raga. Pamungkas maksudipun kagem mamungkasi memberantas penyakit melalui bagian dalam. Sampun dong? Insyaallah niku bermanfaat kagem ngobati segala macam penyakit dari mulai penyakit mripat min plus katarak blabur buta koma nginginaken menika niku teng YouTube sing mripatipun buta-buta kata ingkang mantun lho. Mangke tolong dibuka YouTube-ipun nggih. Channelipun apa? Pengobatan alternatif bina warga. Ayo ben apal sekali lagi. Dipun buka nggih, bab padhe buka makin talen channelipun yo boten YouTube buka nggih mboten. Napa sekali lagi? Pengobatan niku sing mripatipun pun boten saged ningali mon saestu kuwasa sing berhasil. Mangke dipun buka YouTube Pak Yahya. Nggih. Niki nggih ginaken obat niku. Terusan pegel, linu, encok, rematik, jimpe, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, pengapuran dan pengeroposan tulang. Menika nggih ginaken obat menika. Alhamdulillah boten nate gagal artosipun ingkang sampun sami mantun kali ingkang gareng nggih. Bu alhamdulillah kathah ingkang sampun berhasil ginaken obat menika. Termasuk penyakit dalam. Penyakit dalam itu batuk, nafas, paru-paru, emah, jantung, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu, ginjal, batu ginjal, ambayan, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, tedun, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batuk empedu, infeksi, radang, virus, tokso, tipes nggih ginaken obat niku. Allah dengan sejen Allah sampun kathah ingkang berhasil diparing mantun. Alhamdulillah. Kanker, tumor, uji-uji, gondo, amandel, kista, miom, kelenjar getah bening insyaallah rontok tanpa operasi. Mila ingkang ginaken menika ingkang rumaos gadah daging tumbuh saderenge ngonsumsi obat dari Pak Yahya tolong dicek dulu miumnya berapa, kalau kanker itu diameternya berapa itu kan bisa di apa dulu di rongsen ya. Lajeng yang kista yang mium kelenjar getah bening insyaallah masing sampun-sampun rontok tanpa operasi walaupun tidak sekaligus ya, tapi kan makin kan setelah konsumsi niku 2 atau 3 minggu kan dicek teng dokter malih. Makin di apa namanya itu tadi di rongsen, di USG, nanti tinggal berapa senti, biasanya berkurang, yang tadinya 14 jadi 11, makin minggu berikutnya atau 2 minggu, 3 minggu berikutnya dicek malih tinggal tuh 7, makin ginaken menika malih terus dan sebagainya, dicek malih tahu-tahu sampun ijal niku jadi sembuh tapi secara bertahap. Niku ginaken obat. Alhamdulillah. Sampun paham? Sampun paham kagem mempersingkat wekdal niki wonten ingkang kepengin mantun mboten kira-kira niki. Coba ingkang kepengin enggal mantun ngacung riyen. Kepengin mantun sedaya nggih? Kepengin dipun paringi sehat sedaya nggih? Tolong niki diasta kundur nggih. Kagem ngobati teng dalem. Nek teng mriki kula ingkang obati ben enggal mantun teng dalem.
tak lebihkan tentang YouTube juga malah live ya. Jadi nanti diperagakan ditonton kali wong sejagat iki mangken lewat HP pun Mas Adi mangken ya. Ini untuk memprediksi orang-orang yang punya gangguan jin. Kalau yang sudah sembuh sih nggak ada, kalau nggak ada reaksi hanya paling ya ada getaran seperti kesetrum tapi botol ngantos pingsan-pingsan, botol ngantos kejang-kejang. Tapi kalau yang masih harus proses penyembuhan biasanya pun cok dan tanda-tanda nih pun. Niki pasca dari kafe dengan gini, Mas. Istrinya sudah sembuh belum? Lumayan, dicek boleh nggak? Mana istrinya? Oh coba sini dulu istrinya, nyonyai Mas dari Krapek ya. Mbak sini Mbak sebentar Mbak. Gak apa-apa, gue boleh merokok mau diobati kok merokok dulu. Gak apa-apa, di sini aja kok. Deket Pak Yahya kok ya. Sini. Ini pasien asli dari Pondok Pesantren Krapiak ya. Krapiak Riki Jogja. Ini saya dari sini saja. Coba Mbak dilihat sini ya, kita sih hanya untuk menyuruh Mbak lihat saja, tapi konsentrasi ya, dilihat saja. Dia sudah lihat sudah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina La ilaha illallah ya Allah ya Allah. Sekarang pesan dari Pak Allahumma sholli. Ini pasien kami dari tahun 2000 berapa Mas? Sejak anak saya itu masih TK, sekarang Sudah anak masih TK sekarang. Ya anak yang mana itu? Udah jadi dulu TK, sekarang udah kuliah. Oman. Di POM 2006 ya. Ini dulu jarak 10 meter kita asma ini jatuh loh. Karena ada energi negatif yang sangat luar biasa. Tapi karena dia rutin, alhamdulillah sekarang sudah 90% sudah sembuh ya. Kalau dulu dengan jangka waktu 10 meter diginikan itu langsung ambruk, langsung pingsan, langsung kesurupan, betul? Betul.
Sekarang sudah sama sekali, tapi masih ada getaran. Jujur. Tadi dia tidak ada getaran, tangannya gini. Tapi kan sedikit, berarti kan sudah 90% sembuh. Alhamdulillah. Seneng nggak? Alhamdulillah. Seneng ya. Kalau ingat dulu seperti itu, sekarang sudah sudah luar biasa. Mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah, sembuh untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat mbaknya, silakan. Satu lagi masih adik dari mana ini masih? Di sini. Ya, menghadapnya ke sana, menghadapnya ke sana. Ini penyakit. Gangguan goib. Mau tahu kalau ada gangguan goibnya? Tiap mau menjelang maghrib, zuhur itu tiba-tiba sesak nafas, terus ke sini perut, sini terus apa itu kadang keluar itu terus kayak disetrum tuh. Ya sudah ke sini 2 kali alhamdulillah. Ya beda ada ya. Jadi ini intinya pasien dari mana? Undilannya mana? Sebelah selatan Watu Congol. Sebelah selatan Watu Congol. Jadi setiap menjelang maghrib datangnya ya, itu tiba-tiba sakit, sesak, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Itu ya. Gitu ya. Untuk mendeteksi cukup atau obat ini? Ini kan beda doanya. Jadi cukup. Masih tolong lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat itu. Ya. Jadi obat ini ada kekuatan doa yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan ya, tanpa dipegang dulu ya. Hanya tepuk diginikan aja langsung karena ini masih ada energi yang negatif yang melekat di dalam hati mereka itu masih. Jadi antara semua manusia itu ada energi negatifnya, ada positifnya, tapi manusia yang baik itu energi positif yang banyak itu lebih bagus. Tapi ini dikuasai oleh energi negatifnya sehingga begitu dikasih ini kejang-kejang. Padahal dia hanya diginikan aja, disentuh aja tidak kan? Lihat. Kita deteksi dari mulai kaki. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma na'udzubika min adzabil qabr rahmatika ya Allah in kuntum ilahi al-mawjudun ta'amatan fi ma'fumi wa'amdina wa'ahlatu ma'asur wa'ahlatu ma'asur Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wa bashiri bil qanati wa hasil hatta hamdulillah wa Allah Akbar. Ini mulai dari kepala sampai ke dada, ini energi yang menguasai dirinya adik ini sampai ke kaki ya, tiga tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini tempatnya di tengah-tengah sini, ini paling keras di sini. Kalau ini empuk, tapi ini keras seperti batu di sini. Allahumma shalli wa sallim. Allah. Astagfirullah. Sekarang duduk. Allah Akbar. Beda dengan tadi ya. Langsung maplong, enteng, maplong, bolong, plong. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Udah sakit sing gampang mawon. Aku duwe kucing jenenge si belang
nganggo kalung abang Makane iwa ura iwak pindang si belang pancen lucu-cu gawene mecucu saben dina turu mulane awake lemu. Tepuk tangan buat Mas. Mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah, sembuh untuk selamanya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi makin mana ya nanti. Wah, berarti betul-betul obat ini bisa digunakan untuk mendeteksi tanpa harus memegang, termasuk pandangan di rumah. Kalau ada orang yang dicurigai kan ada gangguan jin, itu orangnya disuruh lihat dulu. Jarak 5 meter nggak apa-apa, suruh lihat. Saya disuruh, kalau suruh lihat terus mentelengok belum goyang, disuruh merem. Merem, setelah merem. Nanti kalau belum goyang didekatkan pelan-pelan sambil baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan apapun yang datangnya selain dari Allah. Artinya semacam itu. Mungkin biasanya kalau memang itu ada, orang itu pasti akan langsung kejang-kejang seperti tadi itu. Ngerti ya? Berarti ini betul-betul obat Pak Yahya ada kekuatan doa yang sangat dan teramat luar biasa. Mila tolong dipun jagi karomahipun nggih. Boten pareng gawah, boten pareng dilangkahi utawi kelangkahan. Nek gawah utawi kelangkahan kalau nggak sengaja ataupun sengaja ya harus diistighfari 100 kali. Boten kualat sih, mung iman-iman anggenipun Pak Yahya maringi doa makin agrih karomahipun ilang ya palango ditambah istighfar 100 kali. Setiap ajeng piagam pasien disarankan membaca Al-Fatihah 7 kali, lajeng Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Masing-masing dipun waos 7 ataupun kaping 7 ben pikantuk pitulunganipun Allah. Sasampunipun rampung maos Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali rampung, dilajengaken berdoa nyuwun ridhanipun Allah, berdoa nyuwun mantun dumateng Gusti Allah. Sasampunipun berdoa rampung yo niki dikocok-kocok. Kenapa dikocok-kocok? Ben menyatu. Sebab ini kan cairan nggih, ramuan dijadikan satu dengan cairan. Otomatis kalau nek alami di mboten diagem kan mengendap ramuan itu. Bila nek sedang pas diagem tetap dikocok mboten kita mung berapa detik lah. Lepas dipun kocok-kocok, lajeng diboboken nggih enggal untuk penyakitipun. Nek penyakit mripat min plus katarak blabur buta glaukoma, tolong diolesken teng nggen pelabuhan mripat iki nggih. Lepas diolesken khairul maghdubi alaihim walad wallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawaiha wa nafi'atil abdal wa shifaiha wa nura salibatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fa'ri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fi khafidin fujilah wa fi bismillah wa fi jamili sidrillah bi batingi ngafilah fi saringi karomilah bi khosati judilah bi alfi alfillah khalla wa la quwata illa billah kilngaliyang adim. Taqaltu fi kanafilah wa tamasantu bi kitabillah wa starjatu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bita wa milkilah bibaqai milkilah Bila khalla wa la quwata illa bila kiling alil ngadim biyahin asyalin asyasin rujib nafsi bihijabilah wa bi ayatilah wa hasantuha bil ayati wa dikril hakim bihaqi gitu bawah ya ramim cipringang yamini wa israfilungan khalfi wa mikalungang yasari wa ngisangang yamini wa sayyiduna Muhammad wa sallam amami wa asom sabiati wa marwan ya amri wa man takalamtu mangahu koto hajati
ingkang kagungan hajat kula aturi kalih berdoa piyambak-piyambak nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi napa kemawon ingkang topangan suwun amin. Wa man takalamtu ma'ahu qata hajati. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdi, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Engkau lah yang kuasa dan Engkau lah yang menentukan, Engkau lah yang memberi dan Engkau lah yang mengambil. Engkau adalah sebagai Maha Perkasa dan Maha Kaya. Engkau adalah sebagai Maha Pengasih lagi pula Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, kasihilah dan sayangilah hamba-hamba-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, keluarga kami, anak cucu kami dan semua pasien-pasien kami ini ya Allah. Ampunilah dari berbagai macam dosa-dosanya ya Allah. Sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari berbagai macam kesulitannya ya Allah. Berilah kemudahan di dalam mengatasi segala sesuatunya ya Allah. Bimbinglah hamba-hamba ini ke jalan keridho ya Allah. Bimbinglah anak cucu kami ke jalan keridho ya Allah. Jauhkanlah dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah dari berbagai macam kejahatan ya Allah. Jadilah anak-anak kami anak yang cerdas, anak yang pintar ya Allah, anak yang bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jadilah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi yang belum mempunyai keturunan ya Allah, bila keturunan ingkang soleh dan solehah ya Allah. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah, juga angkatlah derajat dan martabat hamba-hamba ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah, luaskanlah rezekinya ya Allah. Berilah rezeki yang lebih melimpah, halal, berkah dan barokah, manfaat untuk ibadah kepada Engkau ya Allah, ibadah di dunia untuk di akhiratnya ya Allah. Kabulkanlah permohonan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Faman takalamtu ma'ahu qata hajati wa nuju subhanallah wa ziman ro'ani akhafadallahu min rahim muqid bal huwa Qur'anul Majid walakin mahfud wallahu khairan hafidha wa farhamar khimin. La ilaha illallahul kabirul mutangal Muhammadur sallallahu sayyidul mihdal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi doa kula pangasami ketampi doa ingkang boten saged, mugi-mugi dipun tebihken saking penyakit ingkang dereng gadah keturunan, mugi-mugi lajeng enggal pun paringi keturunan ingkang sholeh lan sholehah. Amin Allahumma amin. Kagem membersihkan medal dipersiapkan. Tadi rasanya gimana rasanya? Pusing nggak? Pusing kan tadi rasanya gimana? Hah? Tapi udah enakan sekarang ya? Oh, ini kena gangguan gaib sudah plong. Tadi. Hah? Kayak kesetrum tadi. Oh, terus bangunnya enak ya?
Oh, alhamdulillah. Tuh pemirsa tuh yang kena grup sekarang. Dek, siapa namanya lupa saya? Muhammad Afiq Abadi. Oh, di pondok ya sekolahnya ya? Pesantren? Riyen sakniki pun mboten. Udah lulus? Mondok di sini aja dia, pondok pesantren Al Barokah gitu ya. Lu bilang Kusadi itu. Boleh masih ya deh. Boleh. Ya? Mau di sini aja. Langsung lanjut sini ya. Nanti di sini makin sembuh makin jos ya. Tinggal. Ya, assalamualaikum. Wah.